Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba sharing mengenai penggolongan obat-obat yang termasuk dalam obat-obatan sistem syaraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita. Contohnya adalah berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah, dan lain sebagainya. Sistem saraf ini tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau disebut dengan neuron, yang berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Secara anatomi, sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis. Kedua ini merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf tepi atau disebut juga sistem saraf perifer yaitu sistem saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara SSP dan tubuh. Sistem saraf tepi ini tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke SSP. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Untuk sistem saraf otonom terbagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Berikut ini adalah golongan obat yang termasuk dalam sistem saraf pusat. Yang pertama adalah psikofarmaka ataupun psikotropik. Contohnya adalah psikoleptika, yaitu hipnotik, sedatif, dan tranquilizer, serta antipsikotik. Kemudian ada juga psikoanalitika. Ia menstimulasi seluruh SSP, yakni antidepresif dan psikostimulansia. Yang kedua adalah untuk gangguan neurologis. Contohnya antiepileptika, multiple sklerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, memblokir perasaan sakit. Contohnya ada analgetik, anestetik umum, dan lokal. Yang keempat adalah obat vertigo dan obat migrain. Keempat obat ini akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah obat yang termasuk pada golongan psikotropik atau psikofarmaka. Jadi obat psikotropik ini adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat atau SSP. Ia memiliki efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Obat golongan psikotropik ini dapat menyebabkan hipnotik, sedatif, dan antipsikotik. Hipnotik atau obat tidur adalah zat-zat yang dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan faal untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur, sehingga ia baik diberikan pada malam hari. Untuk sedatif, ia berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, dan menenangkan penggunanya. Dan sedangkan antipsikotik, ia membantu mengendalikan gejala psikotik atau menurunkan tingkat keparahannya. Contohnya gejala yang bisa dikendalikan oleh obat antipsikotik adalah halusinasi, mania, ataupun disebut dengan senang yang berlebihan, kebingungan, perilaku kasar, pemikiran yang kacau, ataupun kecemasan yang terbilang berat. Obat ansiolitik dan hipnotik terdiri dari golongan obat barbiturat, golongan benzodiazepin, dan lain sebagainya. Untuk golongan barbiturat, contoh obatnya adalah fenobarbital, tiopental, amobarbital, pentobarbital, dan secobarbital. Untuk golongan benzodiazepin, contohnya adalah alprazolam, chlordiazepoksid, diazepam, lorazepam, clonazepam, clobazam, oxazepam, temazepam, dan triazolam. Sedangkan untuk golongan lainnya adalah buspiron, klarhidrat, zolpidem, dan zalep.
Golongan benzodiazepin adalah sekelompok obat golongan psikotropik yang mempunyai efek anksiolitis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograd. Untuk golongan benzodiazepin ini, ia menggantikan penggunaan golongan barbiturat yang mulai ditinggalkan. Keunggulan benzodiazepin dari barbiturat adalah rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar, dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Untuk antidepresan, keadaan di dalam tubuh untuk kadar serotonin, NE atau norepinefrin dan dopamin ini rendah. Jadi diperlukan obat yang dapat menaikkan kadar ketiga neurotransmitter tersebut. Serotonin, norepinefrin, dan dopamin ini merupakan suatu sinyal. Jika ia tidak seimbang dalam tubuh, maka terjadi depresi di dalam tubuh. Contoh obat antidepresan adalah SSRI, kemudian heterosiklik, MAO inhibitor, dan lain sebagainya. SSRI atau serotonin specific reuptake inhibitor, ia bekerja dengan cara reuptake, di mana kelebihan serotonin akan dikembalikan masuk ke vesikal. Jadi dia menahan serotonin di vesikal, sehingga kadar serotonin ini akan meningkat. Contohnya adalah amitriptyline, kemudian imipramin, dan fluoxetine. Yang kedua adalah heterosiklik. Mekanisme kerjanya adalah mengeblok reuptake serotonin dan norepinefrin dan sebagai antagonis dari reseptor muskarinik, sehingga kadar serotonin dan norepinefrin akan tinggi. Contoh obat yang termasuk dalam heterosiklik adalah desipramin dan imipramin. Yang ketiga adalah MAO inhibitor atau disebut juga dengan MAOI. Pada saat serotonin ini ada di luar vesikal, ada kemungkinan ia akan berinteraksi dengan MAO, sehingga akan terdegradasi. Oleh karenanya dipakai obat MAO inhibitor ini sehingga serotonin, norepinefrin, dan dopamin tidak terblok. Contoh obatnya adalah isokarboksamid. Untuk lain-lain, contoh obatnya adalah mirtazapin, yaitu antagonis reseptor alfa-2 presinaptik pusat, sehingga menyebabkan sekresi serotonin dan norepinefrin meningkat. Selanjutnya adalah obat antipsikotik. Antipsikotik ini digunakan untuk gangguan jiwa skizofrenia. Pada penderita skizofren atau gangguan kejiwaan, kadar dopamin dan serotonin meningkat. Oleh karenanya, golongan antipsikotik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipikal neuroleptik, contoh obatnya adalah chlorpromazin dan haloperidol. Sedangkan yang kedua adalah tipikal atau 5-HT antagonis. 5-HT antagonis ini adalah serotonin antagonis. Contohnya adalah risperidon dan clozapine. Skizofren ini merupakan suatu penyakit yang bisa diturunkan secara genetik. Ia muncul dengan gejala positif ataupun gejala negatif. Contoh gejala positif adalah halusinasi dan waham. Sedangkan untuk gejala negatif, ia bisa menarik diri dari lingkungan sosial dan apatis emosional. Semua neuroleptik merupakan antagonis reseptor dopamin. Neuroleptik juga memblok reseptor dopamin di ganglia basalis dan seringkali menyebabkan adanya gangguan pergerakan, atau disebut juga sebagai efek ekstrapiramidal.
Selanjutnya, untuk golongan obat sistem saraf adalah jenis obat untuk gangguan neurologis. Contohnya adalah antiepileptika, multiple sclerosis, dan Parkinson. Antiepileptika adalah obat yang dapat menanggulangi serangan epilepsi, yakni meredakan konvulsi atau kejang klonus yang hebat. Jadi memang antiepileptika ini digunakan untuk menangani secara simptomatik berbagai jenis epilepsi. Epilepsi ini merupakan penyakit kronis, di mana terjadi bangkitan akibat lepasnya muatan abnormal dari neuron otak. Dan ini bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan, contohnya adalah fenotiazin, antidepresan antisiklik, dan antihistamin. Untuk obat-obatan yang digunakan pada epilepsi, contohnya adalah carbamazepin, valproat, lamotrigine, dan phenytoin. Obat tunggal akan mengendalikan serangan pada 70-80 pasien dengan bangkitan tonik-tonik. Namun hanya 30-40 pasien dengan bangkitan parsial. Vigabatrin, gabapentin, dan tiagabin bisa menurunkan eksidensi serangan. Fenobarbital, pirimidon, clonazepam merupakan obat alternatif tetapi lebih bersifat sedatif. Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Parkinson ini merupakan kelainan yang ditandai oleh hiponeksia, tremor, dan rigiditas muskular. Penyebab terjadinya Parkinson ini adalah penurunan atau kehilangan saraf yang mengandung dopamin, yaitu sel saraf dopaminergic yang terdapat di basal ganglia. Akibatnya, neuron asetilkolin tidak terkontrol. Kondisi penderita akibatnya menimbulkan kadar dopamin yang rendah sedangkan asetilkolin tinggi. Pada keadaan normal, seharusnya ini berada dalam keseimbangan. Karena keadaan Parkinson ini, di mana penderitanya memiliki kadar dopamin rendah dan asetilkolin tinggi untuk terapi Parkinson, yang pertama adalah terapi pengganti dopamin. Contohnya adalah levodopa, carbidopa, dan tocalpon. Yang kedua adalah agonis reseptor dopamin. Contohnya adalah bromokriptin, pergolide, dan pramipexole. Yang ketiga, antikolinergik, contoh obatnya adalah trihexylphenidin dan benzotropin. Contoh golongan obat untuk sistem saraf pusat yang lainnya adalah obat yang memblokir rasa sakit. Contoh obatnya itu adalah obat golongan analgetik dan anestetik. Dan golongan analgetik ini obat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Karena memang efek sampingnya ini lebih rendah dibandingkan dengan yang lain jika dia termasuk dalam analgetik non-narkotik. Analgetik adalah zat-zat dalam dosis terapeutik dapat mengurangi, meringankan, menekan rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran. Kita tahu bahwa rasa sakit itu terdiri dari beberapa tingkatan. Oleh karenanya, jenis analgetik ini terbagi menjadi dua, menurut tingkatan nyerinya. Yang pertama adalah analgetik narkotik dan non-narkotik. Untuk analgetik narkotik, ia digunakan untuk menghilangkan nyeri yang derajat sedang sampai hebat. Contohnya adalah infak jantung, operasi, dan nyeri kanker. Sedangkan untuk analgetik non-narkotik, ia digunakan untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang, dan biasanya ia berasal dari golongan obat AINES. Obat jenis analgetik non-narkotik berasal dari golongan AINES, atau disebut antiinflamasi non-steroid. Antiinflamasi non-steroid
diklasifikasikan ada yang selektif dan non-selektif. Klasifikasi ini berdasarkan kelompok ia dapat mengiritasi lambung ataupun tidak. Jika kita pernah mendengar suatu obat-obatan analgetik harus diminum setelah makan, nah ini berdasarkan aktivitasnya. Dia termasuk dalam golongan selektif ataupun non-selektif. Cara kerja AIN selektif ataupun non-selektif ia di COX atau disebut dengan siklooksigenase. COX1 dan COX2 memiliki tempat yang berbeda, di mana COX1 ia terdapat pada lambung, ginjal, usus, dan trombosit. Sedangkan COX2 pada makrofag, yaitu sel darah putih. Prostaglandin yang terbentuk melalui COX1 disebut prostaglandin protektif, sedangkan dari COX2 disebut prostaglandin inflamasi. Nah, kita tahu bahwa COX1 ini terdapat pada lambung. Jika N selektif ini, ia hanya menghambat COX2 dan COX1 dia tidak dihambat, dia tidak akan mengiritasi lambung. Contoh obat yang tidak mengiritasi lambung atau termasuk dalam N selektif adalah Selexosip, Meloxicam, dan Revexosip. Untuk N non-selektif, justru ia menghambat COX1 dan COX2, jadi dia bersifat tidak selektif. Oleh karenanya, dia dapat mengiritasi lambung dan ia harus diminum setelah makan. Contohnya obat-obat AIN non-selektif ini adalah ibuprofen, indomethacin, ketorolac, naproxen, diclofenac, ketoprofen, asamefenamat, familbutazon, dan piroxicam. Jika kita mengkonsumsi AIN non-selektif ini, memang harus diminum setelah makan. Indikasi AINS contohnya adalah untuk sakit kepala, sakit gigi, cedera jaringan, nyeri persendian, gout, dysmenor, dan artritis. Ketika kita memiliki indikasi penyakit tersebut, baiknya kita bisa memilih apakah obat yang cocok itu termasuk dalam golongan selektif ataupun non-selektif terkait dengan penyakit lambung. Selanjutnya adalah jenis analgesik yang termasuk dalam opioid atau analgesik narkotik. Ia digunakan untuk meredakan nyeri sedang sampai nyeri hebat dan nyeri yang bersumber dari organ visceral. Opioid ini berdasarkan kekuatannya dibagi menjadi opioid kuat dan opioid lemah. Contohnya opioid kuat adalah morfin, dimorfin, fenazocin, dextromoramid, fentanyl, metadon, petidin, dan buprenorfin. Contoh opioid lemah adalah kodein fosfat, dihidrokodein, dan dextropropoxifen. Selanjutnya adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit adalah anestesi. Jadi anestesi merupakan istilah kedokteran yang merupakan nama lain dari proses pembiusan. Cara kerja anestesi adalah dengan menghentikan atau memblokir sinyal saraf dari pusat rasa sakit yang akan dirasakan pasien selama operasi atau ketika menjalani prosedur medis tertentu. Pemakaian obat bius merupakan upaya mematikan atau menghilangkan rasa pada bagian tertentu bahkan menghilangkan kesadaran. Jenis anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Kedua ini dibedakan atas bagian tubuh yang dilakukan pembiusan, apakah dia hanya sebagian kecil atau seluruhnya. Untuk anestesi lokal, ia digunakan untuk operasi kecil pada bagian tertentu tubuh, di mana suntikan anestesi diberikan di sekitar area yang akan dioperasi untuk mengurangi rasa sakit. Anestesi juga dapat diberikan dalam bentuk salep atau semprotan. Sebuah anestesi lokal akan membuat pasien terjaga sepanjang operasi, tapi akan mengalami mati rasa di sekitar daerah yang dioperasi. Anestesi lokal memiliki pengaruh jangka pendek dan cocok digunakan untuk operasi minor dan berbagai prosedur yang berkaitan dengan gigi. Dan contohnya misalkan ketika terdapat luka di dalam tangan dan mengharuskan tangan tersebut diamputasi, ia bisa menggunakan anestesi lokal.
Contoh sediaan anestesi lokal adalah suntikan, salep, dan dalam bentuk semprot. Mungkin kita lihat di beberapa klinik kecantikan ada memakai alat yang seperti jeruji. Jadi ketika ia digosokkan kepada muka, maka muka itu akan mengeluarkan darah. Nah, sebelum dilakukan proses ini, biasanya dia dioleskan oleh salep untuk anestesi lokal agar terasa ke bawah wajahnya. Selain itu, anestesi lokal juga digunakan untuk proses pencabutan gigi. Ia disuntikan pada gusi. Contoh obat-obatan untuk anestesi lokal yaitu obat golongan ester dan golongan amida. Ia dibedakan berdasarkan lama aksi. Untuk aksi yang lama ataupun long action, contohnya adalah tetrasiklin. Untuk lokal anestesi golongan ester short action, contohnya adalah Procaine. Dan untuk ester surface action, contohnya adalah benzocaine dan cocaine. Untuk lokal anestesi golongan amida long action, contohnya bupivacaine dan ropivacaine. Dan untuk medium action, contohnya adalah lidocaine. Contoh obat-obatan anestesi umum yang digunakan biasanya untuk operasi yang besar. Anestesi umum ini ditujukan untuk membuat pasien sepenuhnya tidak sadar selama operasi. Obat bius biasanya disuntikan ke tubuh pasien atau dalam bentuk gas yang dilewatkan melalui alat pernafasan. Pasien sama sekali tidak akan mengingat apapun tentang operasi karena anestesi umum mempengaruhi otak dan seluruh tubuh. Selama dalam pengaruh anestesi, fungsi tubuh yang penting seperti tekanan darah, pernafasan, dan suhu tubuh dipantau secara ketat. Karena biasanya untuk anestesi umum ini diperlukan proses pemulihan yang lama dibandingkan dengan anestesi lokal. Contoh sediaan untuk anestesi umum yaitu inhalasi dan intravena. Untuk inhalasi, dia dapat berupa gas, yaitu nitrooksida, sedangkan dapat berupa cairan yang mudah menguap. Contohnya adalah halotan, enfluran, isofluran, dan metoksifluran. Untuk anestesi intravena, contohnya ada di golongan barbiturat, yaitu thiopental dan metohexital. Kemudian golongan benzodiazepin, contohnya adalah midazolam. Ada golongan analgesik opioid, contohnya adalah morfin dan fentanyl. Kemudian golongan obat lainnya, contohnya adalah etomin, ketamin, dan propofol. Demikian sharing mengenai obat-obatan yang termasuk dalam obat golongan sistem saraf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.